Pagi anak-anak, hari ini tanggal 1 September, hari Senin, kita belajar lagi. Kali ini kita belajar daring karena sesuatu dan lain hal yang terjadi di Palembang terutama. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi matematika kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di kelas Bapak sudah mengajarkan penjumlahan pecahan, tapi akan Bapak ulang sekali lagi, siapa tahu bisa berguna untuk anak-anak belajar di rumah. Kita mulai. Apa itu pecahan? Pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Ya, ini sudah sering kali kalian dengarkan bahwa pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. A-nya itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. A itu adalah bagian, B adalah keseluruhan. Dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Ya. Oke. Mungkin sering jadi pertanyaan kalian, mengapa penjumlahan dan pengurangan itu penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, Bapak akan coba sedikit jelaskan di video kali ini. Penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus disamakan dulu penyebutnya, karena penyebut menunjukkan jumlah bagian yang sama besar dari satu keseluruhan. Sebenarnya menyamakan penyebut itu hanya untuk memudahkan kita dalam menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Bapak akan coba berikan contoh dalam bentuk gambar. Nah, di gambar yang pertama ini adalah bentuk 1/2. 1/2 untuk bagian warna biru ya. Ditambah 1/3 untuk bagian yang warna biru. Maka akan menjadi berapa? Nah, kita akan ilustrasikan dalam bentuk gambar. Di sini ada 6 kotak kecil ya. Misalkan kita akan pindahkan. Nah, pindahkan yang 1/2 ini ke dalam ini, maka dia akan menutupi 3 bagian. Kalau yang 1/3 kita ambil warna biru untuk menutupi yang sebelah kanan ini, maka dia akan menutupi 2 bagian. Maka keseluruhan yang tertutup oleh kotak berwarna biru ini adalah 5. Dari keseluruhan yang warna kuning tadi ada 6. Gitu ya. Jadi sebenarnya 1/2 ditambah 1/2 akan menghasilkan 5/6. Jadi menyamakan penyebut ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kita buat penghitungannya di sini. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Ya, 2 kali 3, 6. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke penjumlahan pecahan. Sebentar saja karena di kelas 5 kalian sudah belajar, dan di kelas pun saat di kelas kita juga sudah belajar. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tinggal ditambah ya bagian atasnya. Sama-sama 3 penyebutnya, maka pembilangnya tinggal ditambah jadi 2/3. Yang ini juga sama, 5 penyebutnya sudah sama, 2 ditambah 1 tinggal 3. Gitu ya. Lalu penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Nah, sama seperti yang tadi, kita harus samakan dulu penyebutnya. 3 sama penyebutnya 3 dan 4. Kalau yang Bapak ajarkan di kelas, itu kalian tinggal kali aja penyebutnya. 3 kali 4, 12. 4 kali 1, di 4, taruh di sini. 3 kali 1, 3, taruh di sini. 4 tambah 3 jadi 7. Ya, 12-nya tetap. 5 kali 6, 30. 6 kali 2, 12. 5 kali 1, 5. 12 ditambah 5, 17/30. Ya, mudah sekali. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, ini juga Bapak sudah ajarkan di kelas. Pada penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, kalau ada campuran itu nggak perlu bingung. Yang bilangan aslinya ini simpan aja dulu. Jadi kalian fokus ke pecahannya, 2 pecahan ini. 7 kali 3 itu 21, 3 kali 2 itu 6, 7 kali 1 itu 7.
6 tambah 7, 13. Nah, bilangan aslinya tinggal mengikuti. Taruh di tengah. Gitu ya. Jadi tidak perlu diubah dalam bentuk pecahan biasa. Yang bagian ini. Oke, lanjut. 2/9 ditambah 5 1/4. Ini sama juga. Ini diikutkan saja. 9 kali 4 itu 36. 4 kali 2 itu 8. 9 kali 1 9. 8 tambah 9 itu 17. 5-nya tinggal mengikuti. Per 36. Ya. Campuran dengan campuran. Itu juga sama. 2 3/5 ditambah 4 1/7. 2 sama 4-nya mengikuti di tengah sini. 5 kali 7 35, 7 kali 3 21, 5 kali 1 5. 21 tambah 5 26 per 35. 2 tambah 4 itu hasilnya 6. Itu ya. Lanjut. Ini 6 dan ini 5, mengikuti aja. 8 sama 4. Nah, kalau kalian menentukan menggunakan KPK, kalau misalnya kalian di sini tulis 8 di penyebutnya, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Jadi kalian sudah mengetahui konsep menyamakan penyebut dengan lebih sederhana. Tapi kalau kalian masih bingung menentukannya, ya pakai cara kali aja. 8 kali 4 itu 32, 4 kali 3 itu 12, 8 kali 1 8. 12 tambah 8 jadi 20 per 32. Nah, tapi kalau kalian menggunakan cara kali seperti tadi, kalian harus menyederhanakannya. Jadi seperti 2 kali kerja. Kalau misalnya tadi diubah jadi 8 kan berarti sudah langsung sederhana. Ini Bapak bagi menjadi 4, sama-sama bagi 4. 20 bagi 4 5, 32 bagi 4 8. Ya. 6 tambah 5 11. Oke. Nah, lanjut ke pengurangan. Ini yang belum kita pelajari di kelas. Sebenarnya pengurangan pecahan dan penyebutnya pecahan konsepnya sama-sama disamakan penyebutnya. Tapi ada beberapa bagian yang berbeda nanti, terutama di pecahan campuran. Nanti kita lihat. Pengurangan pecahan berpenyebut sama. Sama aja ya. Kalau sudah sama penyebutnya, pembilangnya tinggal dikurang jadi 1/3. Ini juga penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dikurang jadi 3. Oke. Pengurangan pecahan berpenyebut beda. Nah, yang ini juga sama konsepnya. Oh, kenapa ini 12 ya? 3 kali 4 12, 4 kali 2 8. Maaf. Ini harusnya 8. 8. 3 kali 1 3, 8 kurang 3 itu 5. Nggak salah buat. Nah, itu ya. 2/5 dikurang 1/6. 5 kali 6 30, 6 kali 2 12, 5 kali 1 5. 12 kurang 5 itu 7. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini contoh yang pertama. Nggak ada masalah di bagian ini. 7 kali 3 21, 6 kali 3 18, 7 kali 2 itu 14. 18 kurang 14 sama dengan 4. 2 4 per 21. Duanya mengikuti. Nah, ini nggak ada masalah karena bisa dikurang. Nah, bagaimana kalau untuk pecahan yang tidak bisa dikurang? Maksudnya gimana pecahan nggak bisa dikurang? Nah, ini contohnya. 5, 2/5 dikurang 3/4. Sama dengan 5, 8/20 kurang 15/20 ya. Sudah kita samakan penyebutnya. 5 kali 4 itu 20, 4 kali 2 itu 8, 5 kali 3 itu 15. Nah, masalahnya di sini. 8 dikurang 15 itu nggak bisa. Tapi sebenarnya 8/20 ini lebih besar dari 15/20 karena dia punya bilangan asli. Nah, bilangan asli inilah yang kita mau pakai, kita mau pinjem untuk membesarkan pembilang di sini. Ya. Jadi, cara sederhananya Bapak ambil 1 di sini. 1 kali 20 itu 20, 20 tambah 8 itu 28. Bilangan aslinya berkurang 1, pembilangnya membesar. Gitu maksudnya ya. Jadi kita pinjam 1 untuk membesarkan pembilang biar bisa mengurangkan dengan 15. Jadi sederhananya gini aja. Pembilang kurang 1 jadi 4. Penyebut tambah pembilang jadi pembilang. Ulangi ya. Bilangan asli berkurang 1. Pembilang yang ini itu penyebut ditambah pembilang. Ya, jadi 20 tambah 8 jadi 28.
per 20. Dikurang 15 per 20. Gitu ya. 28 kurang 15 itu 13. 4-nya tinggal mengikuti. Ya, paham ya? Lanjut. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, yang ini. 7, 3 per 7 dikurang 4, 2 per 9. 7 kali 9 itu 63. 9 kali 3 itu 27. 7 kali 2 itu 14. 7 dikurang 4 itu 3. 7 kurang 27 kurang 14 itu 13 per 63. Kalau bisa disederhanakan, tolong sederhanakan. Tapi ini nggak bisa. Nah, ini contoh yang nggak bisa dikurang lagi. 6 dan 3 mengikuti. 8 kali 5, 40. 5 kali 3 itu 15. 8 kali 4 itu 24. Nah, ini 15 dikurang 24 nggak bisa. Maka yang 15 per 40 ini pinjam 1 dari bilangan asli. Jadi 5. 40 tambah 15 itu 55, taruh di atas. 40-nya di bawah tetap. Dikurang, yang ini juga tetap. 3, 24 per 40. Kalau dikurang, maka jadi 2, 31 per 40. 5 kurang 3 itu 2. 55 dikurang 24 itu 31. Gitu ya. Oke. Penjumlahan dan pengurangan pecahan, sederhananya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya ke Bapak Japri ke WhatsApp. Ya. Nanti setelah ini akan ada latihan. Tolong dikerjakan di buku latihan. Kalau buku latihan di kalian, kalau nggak ada, silakan dibuat di kertas 1 lembar. Nanti hari Selasa kalau sudah masuk atau hari Rabu kalau Selasa belum masuk, tolong dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga video yang Bapak buat membantu untuk belajar di rumah, dan selamat pagi.